Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema menjadi sahabat Allah. Menjadi sahabat Allah membutuhkan komitmen yang sungguh-sungguh dan langkah hidup yang serius, saudaraku, untuk menghormatinya, menaatinya, melayaninya, dan memuliakannya. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudaraku, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam persahabatan dengan sesama manusia saja kita harus saling menghargai, saling menghormati, menaruh kasih setiap waktu, kata firman Tuhan, dan menjadi sahabat dalam kesukaran. Pastinya saudaraku, untuk menjadi sahabat Allah kita harus lebih sungguh-sungguh lagi, saudaraku, daripada jalin persahabatan dengan sesama manusia. Saudaraku, persahabatan dengan Allah itu harus benar-benar berkomitmen untuk setia, menghargai, menghormati Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, roh, dan kekuatan kita. Menjadi sahabat Allah, kita tidak boleh mendua hati. Nah, saudaraku, persahabatan dengan siapapun kalau mau langgeng pasti harus ada komitmen yang tinggi, komitmen yang sungguh-sungguh. Harus ada aturan-aturannya, walaupun itu tidak tertulis, saudaraku, tetapi harus dipatuhi bersama. Nah, dalam persahabatan, saudaraku, harus ada etika yang disepakati dan terlihat dalam tindakan nyata, yaitu saudara, kita harus saling menghargai sebagai sahabat, kita harus saling menghormati sebagai sahabat, kita harus saling membantu sebagai sahabat, dan saling menolong bila sahabat kita, saudaraku, dalam kesulitan. Nah, pada saat ini, saudaraku, saya ingin membagikan 4 kebenaran melalui firman Tuhan bagaimana kita dapat menjadi sahabat Allah. Wow, haleluya, saudara. Yang pertama, saudaraku, untuk menjadi sahabat Allah, kita jangan bersahabat dengan dunia ini. Yakobus 4 ayat 4 mencatat, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi ayat ini sangat jelas, saudaraku, Yakobus 4 ayat 4. Barang siapa menjalin persahabatan dengan dunia ini, sesungguhnya ia sedang membangun permusuhan dengan Allah. Kita tidak dapat menjadi sahabat Allah, tetapi juga menjadi sahabat dunia. Nggak bisa, saudara, mendua hati. Karena itu jadilah sahabat Allah yang setia, yang percaya, tidak boleh mendua hati, saudaraku. Di satu sisi menjadi sahabat Allah dan sisi lain menjadi sahabat dunia ini nggak bisa. Bila kita mendua hati, maka secara tidak langsung sesungguhnya kita telah menjadikan diri kita musuh Allah. Wah, sangat mengerikan. Jangan sampai terjadi, saudaraku. Dan kebenaran yang kedua, untuk menjadi sahabat Allah kita tidak boleh mengabdi kepada orang lain, kepada yang lain, saudaraku, kepada yang lain. Matius 6 ayat 24 berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak boleh mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon, saudara. Jadi sebagai orang Kristen kita tidak boleh mengabdi kepada dua tuan, kepada Allah atau kepada Mamon, tidak bisa. Atau lebih mengejar ambisi-ambisi pribadi diri sendiri daripada setia dan sungguh-sungguh loyal kepada Allah. Karena kenyataannya tatkala seseorang lebih mementingkan diri sendiri atau lebih mementingkan egonya atau mengindahkan yang lain, saudaraku, daripada Allah sendiri, maka ia akan cenderung membelakangi Allah, bahkan menjauhi Allah, saudaraku. Nah, saudaraku, dalam Yakobus 4 ayat 4, Yakobus mengatakan, saudara, kalimat sapaan yang keras, hei kamu orang-orang yang tidak setia. Kamu orang-orang yang tidak setia itu artinya secara harafiah, saudara, adalah adultereses dalam bahasa aslinya. Artinya apa?
perempuan pezina. Saudara, kenapa disebut demikian? Karena dalam Alkitab sudah digambarkan hubungan persahabatan Allah dengan umatnya yaitu Israel digambarkan sebagai hubungan pernikahan. Suami istri, saudara. Hubungan yang sangat erat. Karena itu tidak salah Yakobus menegur para pembacanya, saudara, sebagai perempuan pezina. Karena mereka tidak setia kepada Allah. Jadi dengan adanya persahabatan dengan dunia, mereka telah berzina secara rohani dan menjadikan diri mereka sendiri menjadi musuh Allah. Hal ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Kita tetap mau setia kepada Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah sahabat-sahabat Allah yang setia. Amin ya. Kita tidak boleh mendua hati. Dan kebenaran yang ketiga, saudara, untuk menjadi sahabat Allah, kita jangan mengasihi dunia ini. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 berkata, janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin, saudaraku. Nah, saudaraku, dalam surat Rasul Paulus ini mengatakan persahabatan dengan dunia menjadikan kita musuh Allah. Rasul Yohanes mengatakan jikalau kita mengasihi dunia, maka kasih kepada Bapa tidak ada di dalam diri kita. Nah, saudaraku, hal ini tidak boleh terjadi. Jadi siapapun kita pada saat ini, saudaraku, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Allah. Setia mengasihi Allah, mengasihi Tuhan Yesus. Dan kalau ada dosa kita mau bertobat. Kita mau tinggalkan setiap godaan, setiap kenajisan, saudaraku, yang ada di dalam dunia ini, dalam hidup kita, keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup, kita mau tinggalkan supaya kita menjadi sahabat Allah. Dan untuk menjadi sahabat Allah, saudaraku, kita jangan menjadi sahabat bagi dunia ini. Amin. Dan kebenaran yang keempat, yang terakhir, saudaraku, untuk menjadi sahabat Allah, kita harus mempersembahkan seluruh hidup kita, seluruh tubuh kita kepada Allah. Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya menjadi baik ya saudaraku, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, karena itu demi kemurahan Allah, demi kebaikan kasih Allah yang besar kepada kita, kita mau mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan hidup kita seluruhnya kepada Allah. Dan kita, saudaraku, tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Kita mengalami pembaharuan budi dari Allah, sehingga kita dapat mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hidup kita diberkati oleh Allah. Haleluya, saudaraku. Jadi inilah 4 kebenaran dari firman Tuhan bagaimana kita dapat menjadi sahabat Allah, sahabat yang sejati, saudaraku. Yang pertama, menjadi sahabat Allah, kita jangan bersahabat dengan dunia. Jangan bersahabat dengan dunia. Yang kedua, untuk menjadi sahabat Allah, kita tidak boleh mengabdi kepada yang lain, saudaraku ya. Kepada tuan yang lain tidak boleh. Dan yang ketiga, untuk menjadi sahabat Allah, kita jangan mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya, saudaraku. Dan yang keempat, untuk menjadi sahabat Allah, kita harus mempersembahkan seluruh tubuh kita kepada Allah. Amin, saudaraku ya. Yakobus 4 ayat 4 saya bacakan lagi. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Oh saudaraku, hal ini tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Kita adalah sahabat Allah. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman.
Kami mau setia kepada Engkau. Kami adalah sahabat Engkau Tuhan. Kami bukan musuh Engkau. Jauhkan dari kami Tuhan hati yang mendua. Jauhkan dari kami untuk mengasihi dunia dan segala isinya ini. Keangkuhan hidup, keinginan mata, keinginan daging. Jauhkan dari kami. Kami Tuhan mau setia kepada Engkau. Kami adalah sahabat Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat kami, juru selamat kami, Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang supaya banyak orang diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.